Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Ani. Pada kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan dan peluang. Oke, sesi pertama yaitu tentang kaidah pencacahan. Bagi anak-anak yang suka dengan video ini, mohon di like dan subscribe ya. Ya, terima kasih. Oke. Teori peluang. Kenapa kita ngomongin teori peluang? Karena memang kaidah pencacahan itu erat kaitannya dengan teori peluang. Apa itu teori peluang? Nah, teori peluang itu berkaitan dengan perhitungan peluang atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dan suatu kejadian itu merupakan bagian dari suatu kejadian yang lebih besar yang disebut dengan ruang sampel. Bu Ani kasih contoh ya, misal pada kejadian pelemparan mata dadu. Anak-anak punya dadu ya, pernah lihat dadu? Oke, pada mata dadu itu kemungkinannya kan munculnya mata dadu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ditanya ruang sampelnya, berapa banyak anggota ruang sampel pada pelemparan dadu? Ya berarti ada 6, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, misal pada kejadian pelemparan dadu ditanya adalah kejadian munculnya mata dadu genap, misal begitu. Nah, kejadian muncul mata dadu genap bisa gampang kita prediksi. Karena apa? Ruang sampel pada pelemparan dadu, mata dadu itu hanya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang namanya bilangan genap itu kan angkanya 2, 4, dan 6. Jadi kalau gitu, kejadian kecil yang diminta yaitu kejadian muncul mata dadu genap, berarti ada 3, yaitu angka 2, 4, dan 6. Seperti itu ya. Nah, untuk memperoleh perhitungan yang benar tentang peluang suatu kejadian, maka kita perlu mengetahui seberapa banyak kejadian itu dapat terjadi dan seberapa banyak ruang sampelnya dapat terjadi. Ya, contoh pada kejadian yang tadi, mata dadu. Berapa banyak ruang sampel dapat terjadi? Berarti ada 6, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada berapa banyak kejadian yang diinginkan? Kejadian diinginkan tadi maunya muncul mata dadu genap. Berarti hanya ada 3, yaitu angka 2, 4, dan 6. Oke, seperti itu. Nah, sebelum membicarakan peluang, kita perlu mengetahui cara menghitung atau mencacah banyak terjadinya suatu kejadian atau banyak anggota suatu kejadian. Nah, banyak anggota kejadian sederhana dapat dengan mudah kita cacah dengan cara mendaftar atau mendata terlebih dahulu seluruh anggota dari ruang sampelnya. Ya seperti tadi, ketika dadu kita sudah daftarkan, kita sudah cacah. Kemungkinannya angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ketika pertanyaannya muncul mata dadu genap, ya kemungkinannya yang genap itu ya angka 2, 4, dan 6. Seperti itu, langsung bisa kelihatan setelah kita cacah. Nah, semoga paham anak-anak ya. Oke, contoh kejadian 1. Contoh kejadian pertama, misal 2 buah uang logam dilempar secara bersamaan. Dan misal K adalah kejadian munculnya 1 gambar dan 1 angka. Tentukan banyak anggota K. Oke. Nah, kita misalkan A sebagai munculnya angka dan G sebagai munculnya gambar. Nah, kita tentukan terlebih dahulu ruang sampelnya dengan menggunakan diagram pohon. Oke, pada logam pertama, kemungkinan munculnya yaitu hanya angka dan gambar. Hanya ada angka atau gambar. Nah, sedangkan pada logam kedua juga sama. Bisa jadi ketika logam pertama muncul angka, di koin yang kedua, koin logam kedua munculnya bisa jadi angka, sehingga terbacalah muncul angka-angka, atau pada koin logam kedua muncul gambar, sehingga terjadilah muncul kejadian angka gambar. Nah, sedangkan pada koin pertama ketika muncul gambar, maka koin kedua kemungkinannya adalah juga bisa jadi muncul angka, sehingga terbacalah kejadian gambar angka,
atau pada logam kedua muncul gambar. Sehingga muncullah kejadian gambar-gambar. Nah, setelah kita cacah seperti ini ruang sampelnya, maka kita bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, ketika ditanya seperti ini ruang sampelnya berarti bisa kita sebutkan, yaitu bisa jadi ada kejadian angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, kejadian K itu katanya kejadian munculnya satu gambar dan satu angka. Berarti anak-anak bisa lihat dari ruang sampel yang sudah kita cacah tadi, kita bisa lihat ada berapa banyak kejadian muncul satu gambar dan satu angka. Tentu kita bisa langsung menjawab, ada 2, yaitu bisa jadi muncul angka gambar atau bisa jadi muncul gambar angka. Sehingga NK atau banyak anggota kejadian K adalah sebanyak 2. Semoga bisa dipahami anak-anak ya. Oke, contoh kejadian kedua sekarang. Dodi ingin pergi ke pesta ulang tahun temannya. Ketika ia ingin memantaskan dirinya, Dodi ternyata hanya memiliki 2 celana panjang berwarna hitam dan biru. Kemudian dia hanya memiliki 3 kemeja berwarna putih, merah, dan biru. Oke, pertanyaannya adalah ada berapa banyak cara Dodi memiliki pilihan pasangan celana dan kemeja untuk dipakai pergi ke pesta. Oke, kita gunakan lagi diagram pohon anak-anak ya untuk membantu kita mencacah ya. Untuk membantu kita mencacah sehingga kita dapatlah daftar ruang sampel dari kejadian ini. Oke, kita jawab. Coba tebak dulu, menurut anak-anak ada berapa? Dengan seperti ini, anggap aja kamu Dodi lagi pengen pergi ke pesta ya. Oke. Betul. Betul, ada yang jawab 6. Ya, betul, 6 cara. Kok bisa dapat 6 cara? Oke, analognya sama ya seperti tadi ya, kita gunakan diagram pohon. Nah, ini celananya Dodi, ada yang warna hitam, dan ada yang warna putih. Seperti itu. Ada yang warna hitam dan warna putih. Bu Ani tipe nih. Di sini dibilangnya celana panjang hitam dan biru. Oke, putih ya, hitam dan putih. Nah, kemudian anak-anak kita pasangkan dengan kemejanya nih. Kemejanya dia punya warnanya putih, merah, biru. Nah, otomatis dengan model seperti ini dia udah punya 3 macam pilihan. Antara memakai celana panjang hitam, terus kemejanya putih, pilihan pertama. Kemudian pilihan kedua, celana panjangnya hitam, kemudian kemejanya merah, berarti pilihannya sudah 2. Kemudian celananya hitam, kemejanya biru, berarti pilihannya sudah 3. Nah, sedangkan dengan celana panjang yang berwarna putih, nah, dia punya pilihan seperti ini. Kemejanya putih, atau kemejanya merah, atau kemejanya biru. Sehingga total pilihan yang bisa dia pilih untuk pergi ke pesta berarti ada 6 cara. Oke. Next. Kaidah penggandaan. Nah, apa itu kaidah penggandaan? Nah, prinsip dasar mencacah yang kita tadi lakukan itu sering disebut dengan kaidah penggandaan. Jadi kaidah penggandaan itu merupakan metode menghitung banyaknya anggota suatu kejadian tanpa terlebih dahulu mendaftar seluruh anggota kejadian tersebut. Kok bisa tanpa harus mendaftar seluruh anggota kejadian tersebut? Karena ada teorinya. Nah, perhitungan banyak anggota kejadian dengan kaidah penggandaan itu dapat didasarkan kepada metode diagram pohon seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini dia teorinya. Kaidah penggandaan itu adalah teorinya jika suatu kejadian dapat terjadi dalam M cara dan jika kejadian tersebut diikuti oleh kejadian lain yang dapat terjadi dalam N cara, maka kedua kejadian tersebut dapat terjadi dalam M kali N cara. Itu teorinya. Bagaimana sih penjelasan?
caranya. Contoh nih, kejadian tadi yang Dodi ya. Kejadian Dodi pengen pergi ke pesta ulang tahun ya. Dia punya 2 celana panjang, kemudian dia punya 3 kemeja, seperti itu. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pancingan pertama dari Bu Ani adalah, ada berapa cara kejadian Dodi menggunakan celana yang dia miliki? Oke, jawab. Betul. Ada 2 cara. Karena dia cuma punya 2 celana, kan gitu kan? Berarti 2 cara. Kemudian, ada berapa cara kejadian Dodi menggunakan kemeja yang dia miliki? Ya, betul, ada 3 cara. Karena dia cuma punya 3 kemeja, ya kan? Yang warnanya putih, merah, dan biru. Nah, pertanyaan berikutnya, ada berapa cara kejadian Dodi menggunakan pasangan celana dan kemeja yang dia miliki? Nah, sesuai dengan kaidah penggandaan tadi disebutkan bahwa kejadian pertama M cara, kejadian kedua N cara, maka kejadian yang diikuti oleh 2 kejadian berturut-turut adalah M kali N cara. Artinya apa? Pertanyaan kejadian Dodi menggunakan pasangan celana dan kemeja itu dapat dilakukan dengan 2 kali 3, yaitu 6 cara. Betul, itu namanya kaidah penggandaan. Jadi kita nggak pakai repot-repot untuk membuat diagram pohon seperti tadi, atau mencacah, atau mendaftar. Kita bisa gunakan kaidah penggandaan ini, gitu, karena teorinya jelas. Kejadian pertama M cara, kejadian kedua N cara, maka kejadian yang diikuti oleh kejadian pertama dan kedua dapat terjadi sebagai M kali N cara. Berarti 2 kali 3 yaitu 6 cara. Maka kita jawab, ada 6 cara Dodi memiliki pilihan pasangan celana dan kemeja untuk dipakai pergi ke pesta. Oke, semoga dapat dipahami ya. Kemudian ini, sekarang kita pakai contoh soal pertama ya. Tentang kaidah penggandaan tadi ya, kita praktikkan untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Tentukanlah banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka dan bernilai kurang dari 300 apabila bilangan tersebut dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5 dan angka yang digunakan tidak boleh berulang. Oke. Jadi kita mau nyusun bilangan ya anak-anak. Nyusun bilangannya, angka yang disediakannya adalah angka 2, 3, 4, dan 5 ya. Oke. Catatan, karena bilangan yang mau disusun itu bernilai kurang dari 300, maka angka yang bisa kita pilih untuk menempati posisi nilai ratusan adalah angka 2. Kenapa angka 2? Ya ini tadi kan harus bilangannya itu harus bernilai kurang dari 300. Coba kalau kamu taruh angka 3 di depan, maka akan terbentuk bilangan yang nilainya 300 sekian. Angka 4 ya 400 sekian. Angka 5 ya 500 sekian. Karena maunya bilangannya bernilai kurang dari 300, tentu hanya ada angka 2 saja. Satu-satunya angka yang bisa menempati posisi ratusan sehingga bernilai kurang dari 300 yaitu hanya angka 2. Maka di ratusan ya hanya ada satu cara, yaitu angka 2. Oke, Bu Ani bantu dengan diagram pohon biar kamu kebayang ya. Oke, berarti angka 2 kita tempatkan pada posisi ratusan. Kemudian, selanjutnya untuk posisi angka puluhan dan satuan, itu anak-anak bebas. Asal tidak terjadi pengulangan angka. Kenapa nggak boleh terjadi pengulangan angka? Karena memang di sini disebutkan bahwa bilangannya itu tidak boleh berulang. Angka yang digunakan tidak boleh berulang. Contoh, anak-anak sudah memakai 2 di ratusan. Kemudian anak-anak menggunakan angka 2 lagi di puluhan. Anak-anak menggunakan lagi angka 2 di satuan. Otomatis terbentuk bilangannya kan 222. Ya kan? 222 betul Bu, bernilai kurang dari 300. Betul anak-anak, tapinya angkanya berulang. 222 berulang. Sedangkan di sini ada syarat angka yang digunakan tidak boleh berulang. Jadi untuk posisi angka puluhan dan satuan bebas asal tidak terjadi pengulangan angka.
Karena angka 2 sudah kita pakai di ratusan, tentu dia tidak boleh muncul di posisi puluhan. Maka yang bisa muncul di posisi puluhan yaitu hanya angka 3, angka 4, dan angka 5. Gitu, bisa dipahami ya? Jadi, posisi puluhan hanya ada berapa cara, anak-anak? Ya, betul. Hanya ada 3 cara. Siapa? 3 cara itu siapa aja? Yaitu bisa angka 3, angka 4, dan angka 5. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita mau mengisi angka satuan. Nah, sekarang kita mengisi angka satuan. Misal tadi 2 udah kita pilih ya, jadi ratusan. Kemudian angka 3 sudah kita pilih jadi puluhan. Misal, kita lagi fokus sama angka 2 dan angka 3. Ya, 2 sudah dipilih jadi ratusan, 3 sudah dipilih jadi puluhan. Berarti ketika anak-anak mau milih satuan, ayo coba tebak. Angka apa yang bisa kita pilih dengan syarat tidak boleh terjadi pengulangan angka? Coba, kamu berarti bisa milih angkanya siapa? 2 udah dipakai, 3 sudah digunakan. Berarti angka yang belum digunakan yaitu angka 4 dan angka 5. Nah, jadi di posisi satuan hanya ada berapa cara? Hanya ada 2 cara, betul. Kenapa? Yaitu tadi, angka 2 sudah dipakai, angka 3 sudah dipakai, berarti hanya tinggal angka 4 dan 5 saja untuk mengisi kolom satuan. Seperti itu. Kalau begitu, dengan kaidah penggandaan, soal ini bisa kita jawab dengan sangat mudah. Karena kejadian pertama, mengisi ratusan, 1 cara. Kejadian kedua, mengisi angka puluhan, 3 cara. Kemudian kejadian satuan, dengan berapa cara? 2 cara. Berarti total kejadiannya ada 1 kali 3 kali 2, yaitu 6 cara. Oke, sekarang Boni kasih gambaran ya. Kita lanjutin nih diagram pohonnya. Kalau ditanya, kok bisa 6 cara? Coba sebutkan nilai bilangannya itu siapa saja gitu kan. Katanya 6 cara. Nilai bilangannya berapa aja sih? Nah, dari yang nyata sudah terlihat di atas nih, yang sudah ada di sini nih. 2 jadi ratusan, 3 jadi puluhan, 4 jadi satuan, maka terbentuklah bilangan 234. Sedangkan 200-an, 30-an, 5 satuan, maka terbentuklah bilangan 235. Berarti sudah ada 2 cara kan? Oke, terus kita lanjutin lagi. 200-an, 40-an, maka satuannya siapa? Harus beda kan? Berarti satuannya bisa angka 3, bisa angka 5. Jadi terbentuklah bilangan yang ini 243, yang satu lagi bilangan bernilai 245. Kemudian ketika satu lagi kita lanjutin tuntas ya. Kita sedang mencacah ini ceritanya nih, mencacah dan mendaftarkan siapa saja kemungkinan bilangan yang dimaksud yang bernilai kurang dari 300 dan dibentuk dari angka 2, 3, 4, dan 5. Nah, 200-an, 50-an, maka tentu ketika kita memilih satuan, hanya ada berapa cara? Iya, tetap hanya ada tinggal 2 cara. Angka apa yang belum dipakai? 2 udah, 5 udah. Berarti kemungkinannya tinggal angka 3 dan angka 4. Sehingga terbentuklah bilangan bernilai 253 dan bilangan bernilai 254. Jadi total banyak cara membentuk bilangan bernilai kurang dari 300. Dari angka 2, 3, 4, dan 5 hanya ada 6 cara. Ini dengan cara mencacah ya. Tuh, kalau disebutin jadi mencacah kesebut 234, 235, dan selanjutnya. Nah, kalau dengan kaidah penggandaan langsung cepet tuh, ya kan? Kita tinggal pikirin, ratusan berapa cara? 1 cara. Puluhan berapa cara? 3 cara. Satuan berapa cara? 2 cara. Maka total 1 kali 3 kali 2, 6. Oh, berarti 6 cara.
Seperti itu anak-anak ya, bisa dipahami ya kaidah penggandaan ya. Untuk selanjutnya kita lepas nih diagram pohonnya nih. Kita hanya murni menggunakan kaidah penggandaan saja. Oke. Contoh soal 2. Oke, kita praktis tanpa menggunakan diagram pohon ya. Jadi modelnya langsung dengan menggunakan kaidah penggandaan. Tentukanlah banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda dan merupakan bilangan genap yang akan dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak bilangan yang terbentuk sama dengan titik-titik. Oke, anak-anak tahu apa syarat sebuah bilangan disebut genap? Ada yang tahu? Misal contoh, 147. Genap atau ganjil? Bilangan 147. Ya, betul, ganjil. 147 ganjil. Diapain? Ya, betul. Tinggal lihat aja angka terakhirnya ya. Kalau angka terakhirnya, digit terakhirnya ganjil, jelas sudah pasti bilangan ganjil. Misal 256. Lihat digit terakhirnya berapa? 6 kan? Iya, kita nggak perlu repot-repot. Bagi 2 dulu, Bu. Kalau habis berarti dia genap. Ya, itu boleh juga. Tapi kita cukup dengan melihat digit terakhirnya saja. Kalau dia ganjil berarti bilangannya ganjil. Kalau digit terakhirnya genap, maka dia adalah bilangan genap. Seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Kita pengen membentuk bilangan genap yang dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka anak-anak tentu harus mengisinya dari kolom satuan. Dari belakang gitu. Karena syaratnya ada di situ. Maka syaratnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Oke, berarti kalau begitu, biar jadi bilangan genap, angka mana saja yang bisa kita taruh dijadikan satuan anak-anak dari angka 2, 3, 4, 5, 6? Ya, betul. Angka 2, 4, dan 6. Berarti ada 3 cara. Jadi ada 3 cara untuk mengisi kolom satuan. Kemudian kita sekarang mau ngisi kolom puluhan. Mengisi kolom puluhan. Nah, karena di sini bilangannya harus 3 angkanya berbeda, ya, harus berbeda angkanya, berarti sama seperti tadi pola pikirnya. Sekarang anak pikirkan, seandainya angka 2 yang anak-anak pilih untuk menjadi satuan, ya. Sekarang anak-anak sudah memilih angka 2 untuk ditaruh di kolom satuan. Angka 2 ya. Berarti ada berapa cara angka yang bisa dipilih untuk naruh di kolom puluhan? Ada berapa cara? Apakah angka 2 bisa masuk lagi di bagian kolom puluhan? Ya, jawabannya tidak bisa, karena angka tidak boleh berulang. Berarti kalau angka 2 tidak bisa, berarti siapa yang bisa mengisi kolom puluhan? Ya, betul. Tentu selain angka 2. Berarti angka berapa aja? Ya, betul. Angka 3, 4, 5, dan 6. Angka 2 sudah kita tidak bisa pilih lagi. Karena tadi sudah masuk di kolom satuan. Berarti kalau gitu untuk kolom puluhan ada 4 cara. Oke, sekarang kita mau ngisi ratusan. Oke, analognya sama ya. Angka 2 misal kita sudah pilih tadi jadi satuan. Sekarang kita pilih angka 3 nih untuk jadi puluhan. Ingat, angka 2 udah dipakai, udah ditaruh di satuan. Angka 3 juga sudah digunakan untuk ditaruh di kolom puluhan. Berarti ada berapa banyak cara untuk mengisi ratusan. Kalau dibilang angka nggak boleh sama, angka nggak boleh berulang. Coba pikirin, 2 udah kepake, 3 sudah terpakai. Berarti angka berapa saja kah yang belum terpakai? Ya, betul. Ada 3 ya. Yaitu angka berapa aja? Ya, angka 4, 5, dan 6. Karena 2 sama 3 udah nggak bisa boleh kita pakai lagi. Berarti kalau begitu, bagian ratusan hanya ada 3 cara. Dan sesuai dengan kaidah penggandaan, kita tinggal hitung 3 kali 4 kali 3. Berarti 36 cara. Semoga paham ya. Oke, terakhir nih, contoh soal 3 terakhir. Kota A dan kota B dihubungkan oleh 3 jalan yang berbeda. Dari kota B dan C, dan kota B dan C dihubungkan 2 jalan yang berbeda.
Jika Ahmad ingin menuju kota C, kemudian pulang lagi ke kota A, berapa banyak cara Ahmad dapat memilih perjalanan pulang pergi dengan tidak melewati jalan yang sama? Tidak boleh melewati jalan yang sama, anak-anak. Nah, misal nih kota A ke kota B, katanya ada 3 jalan. 1, 2, 3. Sedangkan ke kota C katanya ada 2 jalan. Oke. Oke, sekarang Ahmad pergi dulu dari kota A ke kota C ya, pergi dulu. A ke B, tentu Ahmad bisa memilih 3 cara. B ke C, tentu Ahmad bisa memilih 2 cara. Setelah urusannya selesai, Ahmad mau pulang. Nah, sekarang kalau dia tidak ingin melewati jalan yang sama, dari C ke B, dia tidak boleh melewati jalan yang sama. Misal dia tadi melewati jalan yang atas nih, berarti dia sekarang lewatin jalan yang bawah. Berarti hanya ada 1 cara. Sedangkan B ke A, misal dia tadi udah lewat jalan yang di atas, berarti tinggal berapa cara? Iya, sisanya berarti tinggal 2 cara. Sehingga total perjalanan Ahmad pulang dan pergi tidak melewati jalan yang sama ada ya 12 cara, yaitu 3 kali 2 kali 1 kali 2. Ya, jadi 12 cara. Alhamdulillah anak-anak kita sudah selesai. Semoga anak-anak tidak puas sehingga anak-anak bisa berlatih. Jadi Bu Ani minta ini kamu ada latihan uji kompetensi 1 4 soal. Kemudian ini latihan uji kompetensi 2 ada 4 soal. Dan latihan uji kompetensi 3 ada 4 soal. Anak-anak kerjakan ya. Kerjakan di buku kamu, buku latihan kamu, apa buku catatan kamu. Setelah itu anak-anak upload ke GC ya. Semangat ya anak-anak, semangat berlatih ya. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan. Anak-anak bisa discuss dengan Bu Ani, bisa bertanya dengan Bu Ani. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu, semoga mudah untuk memahami matematika karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.